bukan Islam pil caleg. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau bapak ibu cinta kepada Rasulullah, menghormati majelis kita, yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Lihat HP-mu, lihat HP-mu, lihat HP-mu. Akhirnya apa? Bapak tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka simpan HP. Anak muda yang pegang HP, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan. Ayo. Kalau saya sudah katakan simpan HP, masih juga dipegang HP-nya begini, maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu. Nggak usah merekam. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen Ustadz, saya mau lihat nanti di rumah. Boleh, caranya gampang. Gimana? Buka YouTube, tulis nama Dasat Latif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, suaranya jernih, dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan, kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos, haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang ngedarkan celengan, simpan saja itu bos. Nanti saya ngisi celenganmu. Simpan dek, simpan. Tidak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramah edarkan celengan. Seolah-olah saya disawer. Simpan, ada Pak Gubernur yang sawer Dasat. Tenang, simpan saja dek, simpan. Mengganggu konsentrasi ya. Bisa kita lanjut? Oke, simpan HP ya. Simpan ya. Oke. Nggak usah juga kau selfie. Baru ditulis latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya background? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah salat, Allah tidak pernah mendirikan salat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau solawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis,
tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, maka kumpulkan amalmu ketika kau duduk bersama seperti ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa. Tapi tetap pakai masker. Boleh ya? Kita dengar. Saya mau dengar orang-orang di Pekanbaru mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Ayo, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini ibu-ibu nih. Salawat, ikut bareng-bareng saya Bu ya. Bisa? Yuk. Salatullah. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Ala toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Nilainya 6,5. Sekarang kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam. Bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Mas. Kau kasih malu saya kalau suaramu lebih. Ayo ibu-ibu diam. Bapak-bapak ayo dek. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin aminillah. Nilainya 9,9. Memang ibu-ibu tadi tidak bisa kencang suaranya, tapi itu tadi syahdu. Suara begitu tadi tuh yang membuat kita nafsu. Makanya dedek gadis, kalau kau ditelepon sama cowokmu, jangan kau mendayu-dayu mensahdukan suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dek? Baik-baik bang. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau tegas sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Tidak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal dek? Ah, tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga. Gaspol, rem. Kau mau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini, mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur Jenderal Polisi Bapak Agung Setia Imam Effendi, yang kemudian semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu, saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa? Kau sini. Cepat.
Cepat. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kapolda? Kurang tahu. Oke. Kalau begitu, siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Zahra. Aduh, sudah kencang, salah lagi. Tapi tidak apa-apa, daripada kau malu diambil YouTube, tetap dapat 100. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nama anak Nabi yang bungsu, siapa namanya? Gimana kau mau meneladani Nabi? Anak Nabi kamu tidak ngerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? Bingung. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi? Sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silahkan, monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ya, ada orang anak muda sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid, dia tidak maulid, kita dikatakan ustadz tidak sunnah. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita kumpul, dengar sejarah Nabi, setelah itu kita pulang. Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi, karena saya anak-anak waktu itu, anak-anak senang lagu, dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Satu informasi, zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak, ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT, belum ada majelis taklim, tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, ke kanan, ke kanan. Beleng-beleng. Ada kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Coba. Lagunya anaknya lagu-lagu Po ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru kau tahu tuh anaknya Nabi 7 dari lagu ini.
Inilah hikmahnya maulid, supaya kita kembali mendengar sejarah Nabi, supaya kita minimal bisa tahu, berdoa supaya kita bisa teladani.